jadi kali ini kami lagi ada di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kami lagi ngadain observasi. Observasi kali ini itu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi mau tahu kayak apa? Ikutin kami terus ya. Baik Pak, di sini kan kami tujuannya di sini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana administrasi dan supervisi pendidikan di sekolah ini tuh berjalan. Nah, sekaligus ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah dari administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, di sini Pak kan administrasi pendidikan di sekolah itu kan penting. Nah, di sekolah ini tuh gimana administrasi pendidikannya itu berjalan dan apakah pembagian tugas administrasi pendidikannya itu sudah terarah atau belum gitu? Kalau kami di SMK Muhammadiyah 2 ini, kalau masalah administrasinya kami sudah berjalan dari jadi aturan sudah ada masing-masing, sakit masing-masing. Contohnya kayak kami bagi kepegawaian itu khusus untuk kepegawaian. Bagian kesiswaan itu khusus kesiswaan. Jadi seluruh masalah tentang administrasi kami itu bagian pembayaran itu tersendiri masing-masing. Dan kami sudah menggunakan aplikasi itu. Untuk berarti untuk pembagian tugasnya itu udah berjalan dengan efektif. Terus ada nggak sih selama administrasi ini berjalan kendala yang dihadapi masing-masing pembagian itu tadi? Kalau setiap kerja itu pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Jadi kami mencari yang mana solusinya yang dampak negatifnya paling sedikit di situ. Jadi kalau masalah itu pasti ada. Contohnya masalah pembayaran nanti kebanyakan itu ada juga nanti siswa yang komplit apa pasti ada kan. Bagaimanapun kami pelajaran kami kan semakin bagus pasti ada juga kesalahan. Terus kalau ada masalah kayak gitu, misalnya tadi ada masalah pembayaran tuh tadi. Iya. Nah, cara mengatasinya tuh gimana Pak? Ya, cara mengatasinya kita masing-masing satker mengisi kami setiap bulan atau dalam satu bulan itu kami ada briefing masing-masing tujuan. Jadi contohnya satu pekerjaan kami semua di meja itu masing-masing ada semuanya kerja pokoknya. Nanti kalau sudah selesai kerja pokok masing itu, nah boleh mengajar hal lain. Kalau mengatasinya kami selalu mengelesi lah diri masing-masing itu. Jadi kalau mengatasi itu susah ya, bisa ada kesalahan. Orang itu pasti celahnya pasti ada kesalahan. Terus selain administrasi kan ada juga supervisi nih, pendidikan itu kan juga perannya penting ya Pak. Iya. Nah, terutama itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, di dalam kelas di sekolah juga gitu ya kan. Nah, terus kalau di sekolah nih itu biasanya perencanaan supervisinya tuh dilakuinnya secara gimana gitu Pak? Misalnya nih ada dari penentuan jadwal sampai pelaksanaannya gitu. Kalau untuk bagian kurikulum, benar-benar wakil bidang kurikulum ya. Semuanya sudah terkoordinir masing-masing semuanya. Kami di sini di sekolah ini ada beberapa pimpinan. Yang pertama bagi kesiswaan itu di kepala wakil bidang kesiswaan, kurikulum itu bagi bidang kurikulum, wakil bidang ismubah itu sebagian ibarat kalau di negeri itu dulu agamanya jadi pembelajar agama semuanya dipegang oleh wakil bidang ismubah. Bagian manajemen mutu kami juga ada. Jadi kalau untuk tanya-tanya selainnya untuk manajemen mutu atau apa, untuk sekolah atau sekolah itu terletak di bidang manajemen mutu kami. Kalau bagian TU, saya sebagai pelaku usahanya itu membidangi dalam bentuk administrasi. Semuanya sudah terkoordinir, semuanya berjalan dengan baik. Kalau masalah kekurangan pasti ada kekurangan kami kan, tapi kami selalu mengoreksi diri masing-masing satu satker. Kami selalu melakukan evaluasi sama pimpin kepala sekolah kami kan, tentang
kekurangan kami masing-masing. Nah, semua sistem supervisinya kan udah berjalan dengan efektif nih Pak. Nah, menurut Bapak nih, sistem supervisi yang ada sekarang yang diterapkan di Sekolah Muhammadiyah 2 ini sudah cukup baik atau belum gitu? Kalau menurut kami sih cukup baik dibanding sekolah-sekolah lain, kami memang baik. Akreditasi kami aja A unggul, bukan A amat baik lagi kan, betul-betul unggul lagi dari sekolah lain kan. Terus kalau dari pelaksanaannya sendiri Pak, menurut Bapak itu sudah maksimal atau masih ada bagian yang perlu diperbaiki lagi? Kalau bagian berbagi kami masih ada sih. Ini kan tidak ada kasih kami selalu koreksi diri masing-masing juga kami di sekolah ini. Jadi umumnya kami mungkin di bidang sarana mungkin yang berbeda. Sarana ini masalah sarana ini kan habis pakai pasti ada kerusakan. Kan? Jadi kan itu selalu ada yang paling apa kami. Kalau masalah lain dimana kalau aturan atau akreditasi tentang apa kami sudah lumayan oke lah dibanding yang lain. Nah, supervisi ini kan Pak harapannya bukan cuma sekedar formalitas ya, tapi kan benar-benar memberi dampak yang baik buat sekolah gitu kan, buat guru maupun siswanya. Nah, menurut Bapak nih supervisi ini ada nggak pengaruh langsung terhadap cara mengajar guru atau perkembangan siswa? Mungkin bisa diberikan contohnya? Pastilah kan, itu pasti ada kan. Pertama guru-guru kan sekarang dulu yang trennya kan. Tentu sekarang udah kaptek kan. Jadi sekarang kan karena awalnya perubahan zaman sekarang orang berbeda zaman. Kalau masalah siswa kami setiap tahun kami selalu meningkat. Berarti kan kami lebih bagus kan. Di sisi lain kan Pak, biasanya dalam pelaksanaan ini kan selalu ada tantangannya gitu ya. Iya. Nah, apa hambatan dari pelaksanaan supervisi pendidikan ini tadi? Hambatan kami satu aja situ. Tadi kadang sebagus-bagusnya kami pasti kan ada yang mencatat kami. Hambatan itu pasti ada. Baik itu di bidang sarana, baik itu di bidang kurikulum, baik di bidang kami komunikasi, terutama komunikasi lah sebagai contoh kami hambatan kami ya. Hambatan kami di situ kadang ada keluhan siswa tentang kok lambat apanya itu wajar. Kami kan siswa kami 1042 orang, jadi bagi siswa kami cuma 1. Jadi kan sebenarnya kan memang kalau itu kan kemarin sempat juga banyak kami minta tambah, ada usulan tambah, tapi bagi siswa itu katanya sanggup katanya. Karena ini kan ada musiman tiba-tiba kan siswa ini kan bukan tiap hari siswa masuk. Hambatan itu aja siswanya kan, karena bagi siswanya mengolah siswanya 1.000 orang 1.000 orang gitu. Nah, pada akhirnya kan semua proses ini dari administrasi dan supervisi pendidikan ini kan bertujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nah, menurut Bapak dengan adanya supervisi pendidikan ini sudah sejauh mana membantu dalam mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Muhammadiyah 2 ini? Kalau membantunya kami sudah banyak lebih banyak bisa besar juga, tapi kan utamakan siswa kami dari tahun ke tahun meningkat. Itu aja kami bantu. Atau administrasi kami lebih bagus daripada yang lain kan. Itu aja. Oke Pak, segitu aja. Terima kasih atas pembagian apa namanya kontribusinya sudah mau diwawancara. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Oke guys, jadi kami udah selesai observasi, yaitu tadi kegiatan kami yang ada di sekolah ini, di wawancara, terus berbincang-bincang dengan kepala TU. Jadi terima kasih buat semuanya.